A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menyampaikan hasil review jurnal kami mengenai pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Evelyn Diana Aulia dengan NIM 122. Saya Mejian Sae dengan NIM 247. Saya Melia Tomata NIM 258. Saya Tria Sinta Azhara dengan NIM 100. Saya Firanda Sari dengan NIM 040. Saya Revina Alia dengan NIM 147. Baik, berikutnya adalah hasil review jurnal kami. Jadi, jurnal yang akan kami review kali ini berjudul Pendapatan Nasional dalam Perspektif Islam. Ditulis oleh tim penulis Asyari Hasan, Alim Saparudin Harahap, Maulidah Thaqifah Azhara, Rahmawati, Muhammad Ibrahim, dan Anissa Amalia Zahra. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2023 di Eko Iktisodi, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, volume 4, nomor 2. Melalui jurnal ini, kita bisa melihat konsep pendapatan nasional dari sudut pandang Islam yang tentunya menarik dan menambah wawasan baru untuk kita semua. Setelah mengetahui informasi dasar dari jurnal ini, sekarang kita akan masuk ke bagian latar belakangnya. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Pendapatan nasional merupakan indikator kunci dalam mengukur kesejahteraan ekonomi suatu negara. Ini menjadi salah satu dasar utama dalam analisis ekonomi makro serta pembuatan kebijakan ekonomi yang bertujuan meningkatkan standar hidup masyarakat. Dalam ekonomi konvensional, pendapatan nasional diukur menggunakan indikator seperti produk domestik bruto atau PDB dan produk nasional bruto atau PNB, yang menghitung total produksi barang dan jasa dalam periode tertentu. Indikator-indikator ini membantu menilai kesehatan ekonomi secara umum, namun tidak selalu mencerminkan distribusi pendapatan dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial secara lebih spesifik. Sebaliknya, pendekatan dalam ekonomi Islam memiliki cakupan yang lebih luas. Selain menghitung produksi dan konsumsi, ekonomi Islam juga menitikberatkan pada aspek keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata. Sistem ini memperkenalkan instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang berperan penting dalam menyeimbangkan perekonomian, sekaligus mengurangi ketimpangan sosial. Instrumen-instrumen ini menjadi mekanisme distribusi yang memungkinkan masyarakat yang kurang mampu mendapatkan bantuan dari mereka yang lebih mampu, sehingga kesejahteraan sosial lebih terjaga. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menyoroti bagaimana sistem Islam dapat membantu mewujudkan kesejahteraan sosial melalui distribusi yang lebih adil. Baik, untuk selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pendekatan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam konsep pendapatan nasional. Fokus utama dari ekonomi Islam bukan hanya pada seberapa besar pendapatan yang dihasilkan suatu negara, tetapi juga bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan agar lebih adil dan merata di masyarakat. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, menjelaskan konsep pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam, termasuk sumber-sumber yang relevan seperti zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional dalam ekonomi Islam yang berfokus pada distribusi pendapatan yang adil. Dan yang ketiga, membandingkan peran instrumen keuangan Islam dengan pendekatan ekonomi konvensional dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau literatur review, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang relevan dengan topik pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Metode ini dipilih karena penelitian lebih menitik beratkan pada kajian teoritis tanpa melibatkan pengumpulan data primer melalui survei atau wawancara. Dengan pendekatan ini, penulis dapat merangkum dan membandingkan pandangan-pandangan dari berbagai literatur
terutama terkait bagaimana ekonomi Islam memandang pendapatan nasional dan kesejahteraan. Sumber-sumber data dalam penelitian ini sebagian besar berasal dari jurnal-jurnal ekonomi Islam dan literatur yang mengkaji instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf sebagai bagian dari distribusi pendapatan nasional. Selain itu, penulis juga menggunakan referensi dari literatur ekonomi konvensional untuk memberikan perbandingan yang lebih jelas. Baik, untuk selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam cara pandang ekonomi Islam terhadap pendapatan nasional jika dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Nah, pada ekonomi konvensional, pendapatan nasional lebih berfokus pada akumulasi produksi barang dan jasa yang dihitung melalui indikator seperti PDB dan PNB. Nah, pendapatan nasional dihitung dari total output suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, pendapatan nasional tidak hanya untuk dilihat dari segi produksi, tapi juga dari bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan di antara masyarakat. Nah, ekonomi Islam sendiri itu lebih menekankan pentingnya tentang keuangan seperti zakat, sedekah, infak, usur, dan wakaf yang tujuannya itu untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan distribusi pendapatan yang adil. Nah, beberapa poin penting yang diungkapkan dalam penelitian ini antara lain yang pertama ada zakat, yaitu tentang kewajiban bagi orang yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ada infak dan sedekah. Ini adalah keuangan yang digunakan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang memerlukan. Selanjutnya ada wakaf, yaitu aset yang dialokasikan untuk tujuan sosial yang bisa berupa tanah, bangunan, atau harta lainnya yang dikelola untuk kesejahteraan umum. Nah, penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti konsumsi, tabungan, dan investasi dalam ekonomi Islam tidak hanya dihitung berdasarkan keuntungan materi, tapi juga memperhatikan manfaat sosial bagi masyarakat. Ini merupakan perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan dengan ekonomi konvensional yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi dan pertumbuhan. Baik, selanjutnya ada analisis keterkaitan artikel dengan materi presentasi atau mata kuliah kami ekonomi Islam. Jadi kaitannya dengan materi yang ada di PowerPoint, bahwasannya dalam perspektif Islam, pendapatan nasional tidak hanya dilihat dari besarnya produk dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, tetapi juga bagaimana distribusi pendapatan tersebut dilakukan secara adil dan merata. Selain indikator ekonomi konvensional seperti PDB dan juga GNP, ekonomi Islam menekankan pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Instrumen-instrumen seperti zakat, sedekah, infak, ghanimah, usr, jizyah, kharaj, dan juga wakaf itu berperan penting dalam mendistribusikan pendapatan dan kekayaan secara lebih merata guna mengurangi ketimpangan dan memajukan kesejahteraan umum. Ekonomi Islam juga menekankan pada pentingnya keberkahan dalam pendapatan dan penggunaannya, serta penghindaran dari aktivitas-aktivitas yang bersifat riba, itu seperti bunga dan juga spekulatif atau haram.